khalidina fiha abada, kekal untuk selama-lamanya. Maka ma'asyiral muslimin, tidak salah kata baginda Rasulullah, jaddidis safinah, perbaharui kapalmu, perbaiki ibadahmu, terus tingkatkan ibadah, tingkatkan ilmu, tingkatkan keimanan. Rasulullah mengatakan bagaimana memperbaharui keimanan, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, perbaharuilah imanmu dengan senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Maka boleh kita meratib lagi malam yang berbahagianya dengan ratibul haddad, di situ juga ada la ilaha illallah, dengan zikir berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah selawat ini adalah merupakan sebuah ibadah khas yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakaza kama qalahu ulama, hakaza kama rawahu al-muhaddisun. Ini selawat ibadah yang pasti diterima oleh Allah, walau riyaan, bahkan kata baginda Rasulullah, walau diucapkan secara riya, diucapkan dengan semangat, gak ada masalah, salawat makbul insyaallah, laisa bimardud, karena ini adalah cinta mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mesti banyak-banyak salawat. Jadi di safinah fa innal bahra amiq, karena lautan ini sangat dalam, kata Rasulullah. Lautan sangat dalam. Kalau kapalnya nggak benar, kapalnya nggak bagus, takut kita akan tenggelam di dasar lautan yang begitu dalam. Maka ilmu mesti terus kita tingkatkan. Tamurno kibacara pahara, tak perbaiki Bandung tentang keimanan dan semuanya. Insya Allah mudah-mudahan ada guru-guru kita yang akan bisa membantu untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Wa khudhiz zada kamilan, kata Rasulullah, ambil bekal sesempurna mungkin, secukupnya ambil bekal. Ini masih hidup di dunia, ngambil bekal secukupnya. Karena kenapa? Fa inna safara ba'id, karena perjalanan begitu panjang, karena perjalanan masih sangat jauh, masih sangat panjang, maka jangan sampai kita kehabisan bekal. Artinya apa? Kita mesti banyak-banyak beribadah, banyak-banyak ibadah. Masya Allah, coba kita bayangkan para habaib, para ulama-ulama, bagaimana ibadah mereka. Beberapa riwayat menyebutkan ada yang bahkan Imam Ali Zainal Abidin itu salatnya sampai 1000 rakaat. Masya Allah. Kita tarawih 20 udah minta izin, ya, baru 20 minta izin. Di Tahrim anak perhatikan, Masya Allah, salat tarawihnya nggak serentak dilakukan, mulai jam 9 gitu. Ada sebagian mulai jam 9 kalau anak nggak salah, itu udah mulai tarawih. Tapi tiap-tiap masjid buatnya waktu beda-beda. Nah, Masya Allah, yang punya semangat, yang punya ghibtah, yang betul-betul raja harapannya begitu besar untuk menghidupkan bulan suci Ramadan, dan hampir semua mereka di sana melakukan itu sampai semua masjid diikuti sampai subuh, Masya Allah. Bahkan yang terakhir teringat anak itu di Masjid Imam Al-Haddad, itu mulainya sampai pukul 2:30 pagi, selesai langsung sahuran. Masjid Jami' juga demikian, ya, itu salatnya sampai pukul 2 pagi. Masya Allah. Ini kalau di Aceh jam 3 mulai sholat tarawih, kalau pegah nyempu kalau ya di Aceh, nah Bang Dedek kalau apa ini sudah sholat tarawih jam 3 ini apa? Begitu semangat mereka menghidupkan syiar dalam beribadah. Kenapa? Karena mereka tahu fa inna safara ba'id, perjalanan begitu panjang. Wa khaffifil hamal, ringankan beban. Artinya apa? Dalam perjalanan kita tentu kita akan bawa beban, bebannya itu diringankan. Fa innal aqibata ka'ud, karena lereng-lereng yang akan kita lewati itu begitu terjal dan begitu tajam, kata Rasulullah. Jadi kalau kita mendaki, ibaratnya kita mendaki sebuah gunung, kalau buat beban banyak itu susah mendakinya. Maka ringankan bebanmu. Artinya apa? Ngambil dunia itu kadar kebutuhan kita. Ngambil dunia itu kadar kebutuhan kita. Jangan dunia dicomot semua sebanyak-banyaknya, nanti nggak sanggup nanggung jawab di hadapan hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngambil secukupnya, ngambil sekedarnya untuk bisa ibadah. Kalau memang ingin pergi haji, ya ngambil untuk jatah hajinya. Kalau kita ingin untuk berkurban,
Ya mungkin lagi Idul Adha, yang ngambil jatah kurbannya, nggak usah ditumpuk sampai banyak-banyak. Kenapa? Karena kata Rasulullah, khaffifil hamal, ringankan bebanmu, fa inna aqibatal kaud, karena lereng-lereng itu sangat berjalan, sangat tajam. Wa akhlisul amal, dan ketika kamu sudah beramal, ikhlaskanlah kamu dalam beramal. Kenapa? Fa inna naqid basir, karena Allah Maha tahu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas dalam beramal. Maka di sini pentinglah kita untuk menambah ilmu pengetahuan. Bertabun, nah majlis seperti ini, masya Allah, alhamdulillah, di samping ada zikirnya, ditambah dengan nasihat-nasihat, mungkin ini menjadi spirit dan semangat bagi kita semua. Insya Allah hadir Lailah al-Mubarakah, insya Allah. Ad-dalalah kathir, insya Allah. Salah satu tanda malam mubarak adalah dengan turunnya hujan. Bukankah hujan ini rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan Rasulullah SAW disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah ya Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmatnya Allah, maka dengan itu semua falyafrahu, hendaknya kamu bergembira, kata Allah. Maka kita termasuk bagian, mudah-mudahan diterima apa yang kita lakukan di malam yang berkah ini, insyaallah. Kita termasuk orang-orang yang gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan rasa gembira kita dengan kelahiran Rasulullah huwa khairum mimma yajma'un, dia lebih baik daripada apapun yang kita kumpulkan. Jabatan, harta, kemewahan, popularitas, khairun mimma yajma'un. Maka farhan, rasa bahagianya kita, rasa senangnya kita, rasa mahabbahnya kita kepada rahmatan lil alamin, ini adalah merupakan sesuatu yang khair, yang lebih baik. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya, ayat ini tidak menceritakan Rasulullah. Ayat ini hanya menyatakan qul bi fadlillah wa bi rahmatih, hanya mengatakan dengan karunia Allah. Apapun bentuk karunia yang diberikan Allah, kamu diperintahkan bersenang. Apapun bentuk rahmat yang Allah berikan, kita diperintahkan gembira. Bukankah Nabi Muhammad merupakan rahmat yang begitu agung? Rasulullah merupakan rahmat lil alamin. Siapa yang mengatakan ini? Allah sendiri yang menjawabnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali kamu adalah merupakan rahmat bagi alam semesta, rahmat untuk orang beriman, rahmat bahkan untuk orang-orang yang tidak beriman, rahmat untuk semua binatang, rahmat untuk segala sesuatu yang ada, rahmatan lil alamin. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, gak ada minuman malam yang berbahagia ini, gak ada anggur, gak ada makanan, gak ada siapa-siapa, gak ada dunia, gak ada jabatan, gak ada kemewahan, gak ada apapun. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah tidak layak untuk sosok yang seperti ini, untuk orang yang paling agung yang seperti ini, manusia yang paling agung, yang merupakan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, seharusnya bukan hanya 40 malam, tapi sepanjang umur kita berselawat membesarkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa bahagia dengan Rasulullah, mengharapkan syafaatnya Rasulullah, berselawat, membaca kisah-kisah, sirah-sirah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ilmu kita semua, agar bertambah rasa mahabbah kita kepada Allah, bertambah rasa mahabbah kepada Rasulullah, bertambah rasa mahabbah kepada zuriatnya Rasulullah, bertambah rasa mahabbah kepada warisannya Rasulullah, ilmu, bertambah mahabbah kepada pewarisnya Rasulullah, para ulama, bertambah terus rasa mahabbah kepada duyuf-duyufnya Rasulullah. Ini hadir yang dalam majlis seperti ini adalah bukan tetamunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bertambah rasa mahabbah kepada umatnya Rasulullah, yaitu sesama ikhwanul muslimin, sesama orang-orang Islam, sesama umat Islam yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, bertambah ukhuwah dan ikatan, sehingga kita menjadi kekuatan yang satu untuk melawan kemungkaran dan kebatilan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka ini yang harus kita tanamkan dan kita tingkatkan, insyaallah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis yang mulia ini,
Mudah-mudahan hati kita akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mata kita akan mudah meneteskan air mata ketika Rasulullah disebutkan namanya, ketika Sayyidul Mustafa disebutkan namanya. Maka mudah-mudahan dalam hati kita akan rasa bergemuruh sebagai bentuk mahabbah kepada Rasulullah. Karena beliau mengatakan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina oleh Imam Bukhari wal Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidak akan sempurna iman salah seorang kami sehingga aku, kata Rasulullah, menjadi orang yang paling dia cintai, hatta akuna ahabba ilaih min walidih wa waladih wan nasi ajma'in, bahkan melebihi daripada orang tuanya, melebihi daripada anak-anaknya, melebihi daripada segenap manusia yang lain. Rasulullah mesti yang paling dicintai. Mana indikatornya? Mudahnya kita hudur seperti majelis pada malam yang berbahagia ini. Ote mantuk memajlis lain dan kenoi dia tidak pekan. Karena ini adalah majelisnya Rasulullah. Karena Rasulullah ahabba ilaih adalah orang yang paling kita cintai. Maka yang lain menjadi kecil di mata kita. Tetapi yang besar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Singkat saja barangkali. Yang kedua, kita mesti beramal. Ini merupakan tariqah Ba'alawi. Yang ketiga, mesti ada sifat war'a. Yang keempat, mesti ada sifat khauf, rasa takut kepada Allah. Dan yang kelima, mesti punya sifat ikhlas, yaitu ikhlas niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti punya khauf, rasa takut. Bagaimana apakah amal yang kita lakukan pasti diterima? Belum pasti. Maka mudah-mudahan dengan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketika duduk-duduk dengan para sahabat yang lain mencium seperti bau daging panggang. Dari mana datangnya bau daging panggang? Lagi ditetet, lagi sate lah, lagi yang kira-kira bau daging terbakar. Ketika diperiksa ternyata datangnya daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya Rasulullah, sahibuhu fil ghar, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hangus hatinya terbakar karena begitu berat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengatakan tentang kelebihan keimanan Sayyidina Abu Bakar, "Law uzina imanu Abu Bakar kaffatan nas." Sekiranya iman Abu Bakar diambil, ditimbang dengan iman segenap manusia dalam dunia ini, la rajaha, sungguh masih akan lebih berat imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu kuatnya keimanan beliau, tapi beliau masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita ma'asyiral muslimin. Akibat kita yang iman kita mungkin lebih rendah dengan mereka para sahabat. Para sahabat digambarkan oleh baginda Rasulullah, "Lau anfaqtum la tasubbu sahabi." Jangan kamu coba celah sahabatku. "La anfaqtum mithla jabal Uhudin dhahaban." Kalau kamu coba mau infak satu jabal Uhud emas, ini belum setanding, kata Rasulullah, dengan segenggam beras yang disumbang oleh para sahabat. Ujuk oleh sahabat sabuh kegambar dan ujuk sabuh jabal Uhud sabuh gunung Uhud masih lebih bernilai di sisi Allah apa yang diberikan oleh para sahabat karena kekuatan iman mereka. Di saat orang mendustakan Rasulullah, di saat orang mencaci Rasulullah, di saat orang tidak beriman kepada Rasulullah, di saat orang mencurigai Rasulullah, mereka berada di barisan depan untuk percaya kepada Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah, menjadi taruhan nyawa mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka terbukti kesetiaannya, terbukti benar ujiannya. Kita belum tentu ma'asyiral muslimin, kita yang baru dah pegah-pegah, tapi seandainya Rasulullah hadir bersama kita, mungkin kita masih lebih mementingkan diri kita sendiri. Tapi mereka sudah terbukti, teruji bagaimana Sayyidina Abu Bakar menutup gua Sur dengan kakinya sampai digigit oleh seekor ular yang menyebabkan akhirnya beliau merasa sakit, sabar sampai meneteskan air mata, terbangun baginda Rasulullah, menunggu kesabaran para sahabat. Sebagaimana Sumayyah dalam peperangan Uhud, ketika ada orang teriak ingin membunuh Rasulullah, dia keluar, pada dia seorang wanita, walaupun akhirnya lehernya ditebas syahid di medan peperangan tersebut, tapi beliau tetap berusaha untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sahabat, baik dia wanita, baik dia pria, mereka siap
untuk menghilangkan nyawa taruhannya demi mempertahankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar Rasulullah katakan, la tasubbu sahabi, jangan kamu coba celah sahabatku. Kamu nggak tahu seberapa besar kualitas mereka, kamu nggak paham seberapa besar pengorbanan mereka. Kita baru bicara-bicara hari ini ma'asyiral muslimin, tapi mereka sudah melakukan, mereka sudah membuktikan. Maka husnudzonlah kita, berbaik sangkalah kita kepada mereka, para sahabat Rasulullah, kepada keluarganya Rasulullah, kepada zuriatnya Rasulullah, kepada zaujah-zaujah ummahatul mukminin. Berbaik sangkalah kita. Mudah-mudahan kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka insyaallah. Rabbi wa jama'ana wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana bil mustafa salli alaihi wa alihi ma harrakat rihus sabaa absana.